البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir halaman yang ke-31. Qala rahimahullahu ta'ala, qala hafidhahullahu ta'ala, soal samahatu syekh ahsanallahu ilaikum. Wahai syekh yang lapang dada, semoga Allah berbuat kebaikan kepada Anda. Nuridu minkum nasihatan litullabil manh alladzina saufa yarji'una ila buldanihim. Kami menginginkan dari Anda sebuah nasihat untuk para pencari ijazah. Seringkali manah ini adalah ijazah, yang mana mereka akan pulang ke negeri-negeri mereka ba'da dirasah, setelah sekolah mereka itu selesai, setelah kuliah mereka selesai. Al-jawab, la syakka anna haula'i qad tahammalu khairan katsira. Jawabannya adalah tidak ada keraguan bahwasanya mereka telah membawa kebaikan yang banyak. Mungkin telah belajar 4 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun. Kalau 4 tahun istilahnya sekarang apa itu? Lesen. Kalau tambah 2 tahun lagi magister. Kalau tambah 2 tahun lagi doktor. Baik. Jadi kurang lebih untuk kedoktoran kalau orangnya pandai itu diraih dalam berapa itu? Sekitar 8 tahun. Baik. Bimaji'ihim lidirasah, dengan kedatangan mereka untuk belajar. Wa talaqihimul ilm. Ilm sebagai apa? Maf'ul bih mansub, ilmah. Dan dikarenakan mereka telah meraih ilmu, telah mendapatkan ilmu. Wa alaihim wajibun azim. Mereka memiliki kewajiban yang besar. Idza raja'u ila biladihim, apabila mereka telah pulang ke negeri-negeri mereka. An yufaqihu ikhwanahum, untuk memberikan fikih kepada saudara-saudara mereka, memberikan pemahaman yang mendalam. Fikih ini makna secara bahasanya adalah apa? Al-fahm. Yafqahu qawli yafhamu qawli. Adapun kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan al-fiqhu huwal fahmul khas. Fikih itu adalah pemahaman yang khusus. Wa huwa bi makna fahmu muradil mutakallim min kalamih, yaitu dia mampu memahami ucapan orang yang berbicara dari ucapannya itu. Ini fikih. Bukan sekedar dohir yang kosong, tapi apa? Dohir yang sangat mendalam, sesuai dengan qarinahnya. Inilah fikih yang sebenar. Wajiranahum, memberikan pemahaman kepada tetangga-tetangga mereka. Waman yaskunu fi biladihim, dan untuk orang yang tinggal di negeri mereka. Jadi mereka punya tugas untuk dakwah, memperbaiki keadaan umat. Dengan apa? Dengan ilmu sesuai dengan salaful ummah, bukan malah ikut-ikutan apa larut dalam bid'ah. Wa an yuballighuhum hadzal khair, dan menyampaikan kepada mereka kebaikan ini. Kebaikan seringkali kalau kita dengar dari ucapan para ulama, juga Syekh Yahya sering mengatakan indahu khair, maksudnya adalah dia punya ilmu yang banyak. Kemudian Syekh Yahya berdalilkan dengan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan, Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Taib, khair di sini adalah apa? Adalah ilmu agama. Alladzi tahammaluhu fi dirasatihim, yang telah mereka peroleh di dalam pelajaran-pelajaran mereka, di dalam pendidikan mereka. Wa ma arafuhu min hadhil manahij, menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah mereka ketahui dari manhaj ini. Manhaj maksudnya adalah apa? Yaitu sistem pembelajaran di university tersebut. Yaitu apa? Pelajaran salaf. An yuballighu dzalik, kewajiban mereka adalah menyampaikan itu. Qala Allahu jalla wa ala, Allah yang maha agung lagi maha tinggi berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak layak kaum mukminin untuk berangkat berperang secara keseluruhan. Falaula ini adalah apa? Harfut tahdid. Takdirnya adalah fahalla.
Kenapa tidak? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak berangkat berangkat dari setiap kelompok dari mereka, karena para sahabat berkabilah-kabilah, ta'ifah ada sekumpulan orang berangkat kemana? Tetap mereka itu hadir di majelis Rasul, liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari pemahaman di dalam agama ini, waliyungziru qaumahum, dan untuk mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, jika mereka telah pulang ke kampung mereka atau ke kabilah mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itulah yang mendatangkan kewaspadaan. Orang yang jahil seringkali dia terlena, terlalai dan tertipu oleh tipu daya setan dan orang-orang yang jahat. Wa kam nafa'allahu bitullabil jami'atil islamiyyati bil Madinah. Kam di sini soal lit taksir. Maksudnya adalah alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya manfaat yang Allah karuniakan melalui para pelajar Jamiah Islamiyah Madinah, terutama generasi pertama, generasinya Syekh Mukbil dan lain-lain. Bukan generasi sekarang yang kebanyakannya hanya belajar tapi ternyata belajarnya pun sekedar tampak muka saja, setor muka. Kalau dalam satu semester minimal adalah 4 yaitu totalnya adalah 14, maka minimal 10 kali dia datang. Nah, kadang 9 kali datang atau 10 itu pun malas-malasan, dan itu banyak terjadi. Kata masyayikh kita yang datang ke Saudi untuk lihat-lihat bagaimana cara belajarnya para mahasiswa. Itu pun belajarnya enggak seperti yang di masjid-masjid dari pagi sampai sore sampai malam, bukan. Tapi sekedar jam-jam sekolah itu aja. Sehingga kadang dokter sendiri belum tentu dia banyak memiliki pengetahuan walaupun dokter. Tapi yang terutamanya adalah generasi-generasi pertama. Termasuk generasi pertama adalah Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Abdul Muhsin Abbad. Mereka generasi pertama dari Jamiah Islamiyah Madinah, termasuk generasi pertama. Disebutkan di sini wa jami'atil Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah wa jami'ati Ummil Qura. Kam nafa'allahu bihadhil jami'at. Alangkah banyaknya manfaat yang Allah berikan melalui jamiah-jamiah ini, melalui universitas ini. Haula'i tullabul wafidin. Bagusnya al-wafidun. Kenapa? Karena at-tullab di sini adalah sebagai badal dari haula. Haula sebagai isim isyarah. Dia mabni. Nah, tullab sebagai badal. Al-wafidun harusnya wafidun karena dia naat dari tullab. Tapi biasa namanya ceramah. Bahasa kadang ketika kita ceramah kita salah-salah dalam kalimat. Itu biasa. Hinama yata'allamuna huna, mereka para pelajar yang datang ke negeri ini, ketika mereka belajar di sini, wa yarji'una ila biladihim du'atan, dan mereka pulang ke negeri-negeri mereka sebagai para dai, wa muallimina wa mursyidin, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, wa muwajjihin, sebagai pengarah, wa a'immata masajid, dan sebagai imam-imam masjid, wa khutaba'a jawami, sebagai khotib-khotib di masjid-masjid jami. Fahada fihi khairun katsir, maka ini di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Walhamdulillah. Tugasnya adalah berdakwah sebagaimana yang diajarkan. Diajarkan oleh oleh manhaj yang ada di jamiah. Manhajnya betul. Soal, hal minal mumkini samahatus syaikh, apakah mungkin, kalau kita takdirkan ya samahata berarti, tapi kalau maksudnya dia sekedar sekedar fa'il, ya fa'il enggak masalah. Samahatu atau samahata. Samahata syekh antat kuralana ba'dal fitan. Apakah mungkin samahatu syekh untuk Anda menceritakan atau menyebutkan kepada kami sebagian dari fitnah-fitnah yang ada? Qala hafidhahullahu taala al-jawab al-fitanu katsirah wa antum ta'rifunaha. Fitnah-fitnah itu banyak dan kalian mengetahuinya. Mimma yu'ajju fis sahah, termasuk yang tengah bergolak di medan dakwah. Mimma qila wa yuqal, seperti yang dikatakan, seperti yang diberitakan atau didesas-desuskan, qila wa qal, fi hadhil mawaqi', di kejadian-kejadian ini, wa hadhihi syubuhat, dan kesamaran-kesamaran ini, allati tunsyar, yang disebarluaskan, wa hadzal kalamus sayyi' fi ahlil ilm, dan ucapan yang buruk terhadap para ulama.
Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Sururiyun dulu, menuduh Syekh Utsaimin tidak tahu fiqhul waqi'. Fikihnya hanya apa? Tidak pernah keluar dari celana dalam wanita. Ini jahat, kalimat kufur. Jahat sekali. Dan menuduh apa? Syekh Asy-Syinqiti hanya sekedar apa? Ulama haid dan nifas. Ini menghina betul. Padahal para ulama itu yang mampu meletakkan politik pada tempatnya dan tahu apa yang diperlukan umat sekarang ini. Wa tullabil ilm, ucapan yang buruk terhadap para pelajar. Wa khususan hadhil bilad, terutama adalah terhadap negeri ini. Fi hadhil biladi, takdirnya yulaqibuna ahlaha bil wahabiyah. Orang-orang itu menjuluki penduduk negeri ini sebagai Wahabiyah. Dan ini memang apa? Sudah masyhur sejak dulu. Sejak apa? Zaman Sultan Hamid II. Karena dia dengan bekerja sama dengan Jamaluddin Al-Afghani ini yang menyebarkan istilah-istilah itu, Wahabiyah, kerjasama dengan orang-orang British juga itu. Wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, beliau hanyalah dai. Walam ya'ti bi syai'in min 'indih yunsabu ilaih. Beliau tidak mendatangkan sesuatu dari diri beliau sendiri yang layak dinisbatkan pada diri beliau. Iya, beliau dari sisi fikih, beliau sekedar apa? Ikut Imam Ahmad bin Hambal. Dari sisi akidah, sekedar apa? Mengikuti akidah apa? Para salaf, seperti yang tertera di dalam kitab beliau, apa itu? Al-Iman, Usulul Iman, dan seterusnya. Dalam tauhid juga sekedar apa? Ikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain. Dan semuanya kembali ke dalil yang tepat. Baik, enggak layak dinisbatkan kepada beliau. Tayyib kama yunsabu ilal Jahm, sebagaimana yang kalau dinisbatkan kepada Jahm yaitu Al-Jahmiyah. Ini layak karena dia yang membuat-buat, atau Asy'ariyah karena dia yang buat-buat. Bukan apa dari dalil Al-Qur'an wa sunnah. Wa kama yunsabu ilal Mu'tazilah, sebagaimana suatu pemikiran dinisbatkan kepada Mu'tazilah karena apa? Disebabkan karena i'tizalnya Wasil bin Atha dari apa? Majelis Al-Hasan Al-Basri. Innama huwa ala, hanyalah beliau tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau di atas apa? Manhajis salafis salih. Di atas manhaj salafus salih. Yad'u ilallahi ala basirah. Beliau berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu dan keyakinan. Basirah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ini adalah apa? A'la maratibil ilm. Termasuk apa? Min a'la maratibil ilm, tingkatan ilmu yang tertinggi. Basirah, seakan-akan matanya, hatinya itu memiliki mata sudah. Wa nafa'allahu bidakwatih, dan Allah telah memberikan manfaat dengan dakwah beliau, walhamdulillah. Wa min thimari dakwatihi hadhil biladu allati ta'tuna ilaiha, termasuk dari buah dakwah beliau adalah negeri ini yang kalian mendatanginya. Ya, sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, betul-betul apa? Wilayah semenanjung Arab itu penuh dengan perpecahan dan kesyirikan. Kerajaan Dariyah itu hanya menguasai wilayah kecil saja. Kemudian lama-lama membesar dan seterusnya. Dengan apa? Keberkahan dakwah tauhid. Memang tauhid itu mendatangkan rezeki dan pertolongan. Tayyib. Wa ya'ti ilaihal muslimuna min kulli hadabin wa saub. Dan kaum muslimin mendatanginya dari segala penjuru. Ini istilahnya hadabin wa saub, yaitu apa? Hadab dataran tinggi, saub dataran rendah. Dari segala penjuru dan dari segala tempat. Yata'allamun, mereka belajar. Wa yahujjun, mereka berhaji. Yang haji seringkali apa? Membawa pulang buku-buku kecil untuk menyebarkan dakwah. Ini bagus, pemerintah mencetak kitab-kitab seperti itu. Bukan apa? Mencetak kitab mujarrabat atau apa itu yang penuh dengan kesyirikan. Pemerintah Saudi bagus, dakwahnya adalah tauhid. Kekurangan yang ada itu dimaklumi, nggak ada yang maksum. Kalau kita menuding mereka, maka siapa yang selamat dari penguasa alam semesta ini? Maksudnya apa? Apa namanya itu? Kepala-kepala negara di alam semesta. Kalau itu buruk, yang lain lebih buruk lagi. Baik. Wa ya'tamirun, dan kaum muslimin datang untuk umrah. Wa ya'tuna li aghradin katsirah, mereka datang dengan tujuan-tujuan yang banyak. Ada yang datang untuk berdagang, ada yang datang karena apa? Kerja di bagian perminyakan dan seterusnya. Wa mufidah, dan itu adalah tujuan yang bermanfaat selama masih apa? Masih di dalam perkara yang mubah. Kemudian mereka bukan hanya datang untuk mencari real, tapi juga apa? Mencari ilmu. Kalau cuma cari real, ini rugi. Sudah sampai ke tanah suci, tanahnya para ulama, ternyata pulang cuma membawa apa? Benda mati. Ini rugi. Tayyib, hadza min thimari da'wati hadzal imamil jalili rahimahullah. Ini termasuk dari buah dakwah dari imam yang agung tadi rahimahullah.
Walatun sabu ilaihi da'watu fayuqalu ad-da'watul wahabiyah. Tidak boleh dinisbatkan kepada beliau dakwah ini dan dikatakan ini adalah dakwah Wahabiyah. Wahabiyah ada, tapi apa di zaman dulu? Abdul Wahab bin Rustum dan dia adalah Khawarij. Tayyib. Sementara ini lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tayyib. Kenapa mereka nggak mengatakan dakwah Muhammadiyah? Mereka bingung. Ini Muhammadiyah berarti betul loh, Nabi Muhammad. Tapi cari dinisbatkan ke bapaknya, ini nggak adil. Tayyib. Wa inna ma yuqal ad-da'watul islamiyah au ad-da'watul muhammadiyah. Hanyalah yang layak disebutkan adalah ini adalah dakwah Islam, ini adalah dakwah Nabi Muhammad, dakwatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa innama huwa mujaddidun faqat. Beliau sekedar pembaharu saja yang memang Allah taala janjikan melalui lisan rasulnya itu. Innallaha yujaddidu li hadhil ummah dinahum fi kulli ra'si kulli mi'ah fi ra'si kulli mi'ati sanah. Allah memang akan selalu memperbaharui agama untuk umat ini di ujung setiap 100 tahun. Tayyib. Wala yunsabu ilaihi syai'un ibtakarahu min indih. Tidak boleh dinisbatkan kepada beliau sedikit pun apa yang dibuat-buat dari diri beliau sendiri. Beliau enggak buat-buat sendiri. Seluruh ucapan beliau kalau kita lihat dalam syarahnya selalu apa? Hasil penukilan atau hasil penyaringan dari ulama-ulama sebelumnya. Auja'a bihi min indih, atau beliau mendatangkan dari diri beliau sendiri. Bahkan banyak kalimat-kalimat beliau itu mirip dengan ucapan Imam Al-Makrizi. Imam Al-Makrizi ini adalah ulama tahun 800-an dan beliau adalah ulama Syafi'iyah. Jadi kalau orang teliti baik-baik ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, kalau dicela berarti mereka harusnya mencela ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Baik. Soal, hunaka man yujadilu fi awamiril qiyadah. Di sana ada orang yang mendebat tentang perintah-perintah komando. Qiyadah maksudnya adalah apa? Dari Qiyadatul Ulya yang ada di Sumuwul Malik. Raja Arab Saudi. Wa wulatil amr, dan para penguasa, para pemegang kekuasaan. Sawaun fil majalisil amma awil khassah. Sama saja orang yang mendebat tadi di majelis umum terang-terangan atau di majelis khusus secara sembunyi-sembunyi. Wa ba'du wasailit tawasuli al-ijtimai, atau kalau fi wa ba'di wasailit tawasul al-ijtimai, dan di sebagian sarana-sarana at-tawasul al-ijtimai, yaitu media massa. Wa yushi'u wa yudhi, dia menyebarluaskan. Yushi' menyebarkan, yudhi yaitu memberitakan secara luas. Wa yadda'i anna dzalika min babit tabligh, dia menyatakan bahwasanya itu masuk dalam bab penyampaian. Wan naqd, dan kritikan. Fahal hadza jaiz, maka apakah ini boleh? Wa ma taujihukum litullabi fi mithli hadhil masail al-hassasati wad daqiqah, dan apa pengarahan Anda untuk para pelajar di dalam masalah-masalah yang semacam ini, masalah yang hassasah. Hassasah yaitu yang sangat genting. Daqiqah itu adalah yang sangat terperinci atau sangat rumit. His itu artinya adalah indera. Hassas itu adalah orang yang terlalu terlalu alergik. Hassasiyah itu penyakit alergi. Tayyib. Hassasah yaitu perkara yang sangat genting. Tayyib. Al-jawab, idan taqatta syai'an min awamiri waliyil amr, kalau engkau memang mengkritik sesuatu dari perintah-perintah penguasa, marhaban, fa'alaika an tuballighahu lahu mubasyarah, engkau harus menyampaikan masalah ini kepadanya secara langsung. Wala tansyurahu 'alan nas, jangan engkau menyebarluaskan kepada orang-orang. Ditulis opini publik di surat kabar yang padahal isinya adalah menjelek-jelekan penguasa, itu tidak boleh. Adapun kalau nasihat umum bukan berisi kritikan, ini enggak apa-apa. Baik. Seperti nasihat secara umum untuk bertakwa pada Allah, untuk memelihara kejujuran, jangan korupsi, semuanya baik rakyat ataupun pemimpin. Ini nasihat umum tidak masalah, bukan berisi kritikan dan celaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu nasihatun lidhi sultan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, fala yukallimuhu biha alaniyah, jangan dia berbicara kepadanya
secara alaniyah, yaitu secara terang-terangan di depan umum. Wal ya'khud biyadih, hendaknya dia memegang tangan penguasa tadi, ambil. Wal yukhli bih, menyendiri dengannya. Fa in qabilaha, setelah dikasih nasihat, kemudian kalau dia mau menerima nasihat tadi, qabilaha, berarti sudah dia terima, selesai. Tugas selesai. Wa illa, kalau dia tidak mau menerima, kana qad adda alladhi alaihi walladhi lah. Dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia dan apa yang menjadi hak dia. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan seterusnya. Enggak disebutkan pembahasannya, tapi ini sanadnya boleh dihasankan dengan apa? Penguat-penguat. Baik. Dan ini ada penguatnya juga dari apa? Hadis siapa itu? Abi Umamah Al-Bahi, Abdullah bin Abi Aufa, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Perintah untuk apa? Yaitu ambil tangannya, kemudian apa? Bicara secara berdua. Kalau sekarang dilarang karena apa? Karena terlalu banyak pembunuh-pembunuh, senyap dan lain-lain. Nah, ini udzur. Kita sudah paling tidak apa? Sudah berusaha. Kalau tidak mampu sudah selesai. Baik. Soal, ada pertanyaan, tanzimu Daesh atau tanzimul ikhwan awin nusrah. Tanzim Daesh yaitu apa? ISIS. Atau tanzim ikhwanul muslimin, atau Jabhah Nusrah yang ada di Syam juga itu. Masing-masing punya apa? Kelompok, masing-masing punya kepala negara sendiri-sendiri. Wa ba'dun nas yunsibu hadhihi da'awatil munharifata ila da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagian orang menisbatkan dakwah-dakwah ini, dakwah yang menyeleweng ini kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini betul-betul apa? Memang disengaja oleh orang-orang Daesh dan lain-lain, menisbatkan diri pada salafiyun. Famal haqiqatu fi dzalik? Apa kebenaran dalam masalah ini? Al-jawab. Da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bada'at minal qarni tsaniya asyara. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dimulai sejak dari abad yang ke-12. Ini secara pendekatan saja. Beliau meninggalnya adalah apa? 1100-an. 1100 lebih sekian. Tsaniya asyar. Dia adalah apa? Mabni ala fathil juz'ain. Tsaniya dan asyara. Tidak boleh di dhammah, tidak boleh di kasrah. Wa ma hasala minha illal khair. Tidak terjadi, manya manafiyah. Tidak terjadi darinya kecuali kebaikan. Hasilnya adalah baik. Wa ma arafan nasu minha illal khair. Orang-orang tidak tahu darinya kecuali yang baik-baik saja. Kecuali apa? Orang yang matanya buta atau tertipu. Wa ma ja'at hadhil harakatul jadidah illa mutaakhirah. Sementara itu tidaklah datang gerakan-gerakan yang baru ini tadi kecuali belakangan saja. Seperti apa dakwahnya Hasan Al-Banna sekitar tahun berapa itu? 1950-an. Baik, sampai sekarang apa? Enggak berhasil juga. Telah mengambil dana banyak dari muslimin, enggak berhasil juga. Karena dakwahnya apa? Sesat. Sementara kita, dakwah kita bukan cari kursi. Jangan dikatakan, mana pemerintahan kalian? Kita enggak cari kursi. Dakwah kita mengajak orang kepada tauhid. Seperti apa? Dakwahnya para nabi. Nabi Musa kalau memang ingin cari kursi, begitu Fir'aun mati, sudah kembali ke sana. Kembali ke Mesir, sudah jadi raja di situ. Enggak ada yang mampu melawan. Sementara apa? Nabi Musa memang bukan untuk itu dakwahnya. Beliau ingin menyelamatkan umat dari kesyirikan. Nah, makanya beliau terus berangkat. Berangkat apa? Menuju ke tanah air yang aslinya. Yaitu di mana? Yaitu di Syam. Tanah air Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian apa? Wahiyalatun sabu ila da'wati syekh. Gerakan-gerakan tadi itu tidak dinisbatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini bantahan kepada orang-orang jamaah tabligh di Malaysia yang mengatakan, ini kalian nih, ini lihat gambarnya nih, disebar luaskan gimana para salafiyun ISIS mereka menyembelih orang yang dianggap bersalah. Kita katakan kalau betul itu salafi, dia nggak akan pakai gambar. Sudah selesai. Susah payah ngapain? Kami salafi, kami nggak pakai gambar. Itu yang pakai gambar bukan salafi. Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang dalam apa? Hadis yang mutawatir. Salafi itu takut pada Allah, bukan apa? Malah bermudah-mudah dengan perkara yang diharamkan. Apalagi apa? Belum lagi membahas masalah manhajnya orang-orang khawarij tadi dan lain-lain. Baik. Fa da'watu syekh da'watu islah. Dakwah syekh adalah dakwah perbaikan, bukan malah membuat apa? Tambah kacau wanita-wanita Kristen, karena Kristen di Irak juga banyak. Orang-orang Kristen dipaksa untuk apa? Masuk Islam, kalau enggak dibunuh. Ini enggak boleh. Kalau enggak mau masuk Islam bayar jizyah, selesai. Tapi mereka apa? Kalau enggak mau dibunuh. Nah, setelah masuk Islam dengan terpaksa, dinikahi secara paksa. Ini bukan ajaran salafi. Salafi mana macam itu. Dan salafi enggak seperti apa? Ajaran sebagian orang
ya wanitanya walaupun awam dibina dulu, dibina dulu, habis itu dibini. Ini Salafi nggak macam itu. Ini nggak ikhlas namanya. Naudzubillah. Lillahi ta'ala, mau ikut alhamdulillah, nggak mau ikut itu terserah kamu. Kita lillahi ta'ala. Masalah kawin berusaha cari yang terbaik, bukan niatnya untuk yang macam itu. Ketika yang paling cantik dibina-bina nggak berhasil sedih dia. Aduh, kapan ini saya sudah nunggu nih. Berarti nggak ikhlas kamu ini. Baik. Disebutkan di sini wa syekh yuhadziru min hadhihi da'awati fi da'wati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memperingatkan dari dakwah-dakwah macam ini. Walaupun waktu itu belum ada gerakan-gerakan organisasi tadi, tapi intinya sebagai gerakan Khawarij ini beliau telah memperingatkan. Baik, beliau banyak memperingatkan itu kewajiban untuk taat, mendengar dan taat kepada pemerintah seperti yang di dalam Ushulus Sittah itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini ada yang terlewatkan enggak ana? Baik, wa da'watu khair, yaitu dakwah Syekh adalah dakwah kebajikan. Falayun sabu ilaiha hadhil umur. Maka perkara-perkara tadi tidak boleh dinisbatkan kepada Syekh Muhammad. Wa Syekh yuhadziru min hadhihi da'awati fi da'watihi. Dan Syekh memperingatkan dari gerakan dari dakwah-dakwah itu tadi di dalam dakwah beliau. Wa Syekh barakallahu fi da'watih. Syekh, Allah telah memberikan berkah di dalam dakwah beliau karena ikhlas, bukan mencari kekuasaan. Faqad kanat biladun Najdin qabla maji'ihi wa qabla da'watihi. Dulu negeri-negeri Najd itu dikatakan Najd karena Dia adalah dataran tinggi kebanyakannya yang memisahkan antara Hijaz dengan dengan yang setelahnya. Sampai kemana gitu? Sampai ke Irak. Baik. Nah, di Irak yang dikatakan Najd Irak. Sebelum kedatangan beliau, wa qabla da'watihi kullu baldatin wa kullu qaryatin fiha hakimun. Di setiap negeri dan di setiap desa di situ ada penguasa la yakhda'u li hakimil baldatil ukhra. Dia tidak mau tunduk kepada penguasa negeri yang lain. Kecil-kecil, negara kecil-kecil, kerajaan kecil-kecil. Allati ila janibih, yang ada di sampingnya. Falamma ja'at hadhihi da'wah. Ketika dakwah ini datang, jama'allahu hadhil bilad tahta imamin wahid. Allah Ta'ala menyatukan negeri-negeri ini di bawah satu imam. Kenapa sampai pecah-pecah macam itu sebelum itu? Karena Karena kekuasaan tertinggi yaitu Turki sudah semakin melemah. Setelah Setelah di masa-masa Sultan Hamid II, orang-orang sudah semakin suka pada kesyirikan dan malas untuk untuk tauhid dan malas untuk mengurusi wilayah yang jauh-jauh. Akhirnya masing-masing wilayah berdiri sendiri dan saling merampok satu sama lain. Taib. Jadi tidak seperti yang dituduhkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengajarkan khuruj juga, memberontak terhadap pemerintah Turki. Yang betul adalah waktu itu betul-betul kekuasaan Turki tidak lagi menguasai wilayah wilayah Haramain, wilayah Hijaz dan wilayah Najd. Sebagaimana kekuasaan Turki tidak lagi masuk ke kekuasaan Yaman. Yaman betul-betul sudah punya raja sendiri. Baik. Kemudian disebutkan di sini tahta imamin wahid, di bawah satu imam. Min adnaha ila aqsaha, sejak dari yang paling dekat yaitu di sekitar Masjidil Haram sampai ke yang paling jauh, bahkan sampai ke wilayah Tabuk yang dulunya adalah Syam, dikuasai oleh Saudi, dan ini adalah keberkahan Allah. Dan juga kekuasaan Saudi sampai ke mana? Sampai ke Najran. Yang sebelumnya adalah itu adalah kekuasaan Raja Yaman. Ketika sebagaimana yang diberitahukan oleh Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala, ketika Raja Yaman diberitahu ini keluarga Su'ud telah mengambil wilayah-wilayah yang banyak minyak di perbatasan itu. Maka Raja Yaman ini mengatakan lebih baik keluarga Su'ud yang mengambil, mereka masih muslimin, daripada diambil oleh orang Inggris. Enggak apa-apa itu. Ini baik. Bukan semata-mata fanatisme wilayah atau fanatisme kelompok. Enggak apa, ini masih muslim, enggak masalah. Toh kita enggak punya kemampuan, memang Yaman enggak punya kemampuan untuk mengurus semuanya wilayah-wilayah itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini wasarat baladan wahidan badalat tasyattuti wadhaya. Dan tanah Saudi itu berubah menjadi satu negeri, satu negara sebagai ganti dari perpecahan dan kesia-siaan. Karena lebih dari 7 tahun terakhir dan bahkan sebelumnya adalah berpuluh-puluh tahun tidak diurus oleh pemerintah Turki. Wa aidan, dan juga hadhihi da'watu asmarat intajan ilmiyan katsira.
dakwah ini telah membuahkan hasil-hasil ilmiah yang banyak. Kitab-kitab dari Saudi sampai ke kita, buku-buku sekolah-sekolah yang bermanfaat, yang penuh dengan tauhid dan ilmu yang bersih sampai ke kita. Fahadhil kutubul mu'allafatul mufidatu min ulama'i hadhihi dakwah. Maka ini kitab-kitab yang ditulis, yang berfaedah dari para ulama dakwah ini. Kulluha min samarati hadhihi da'watil mubarakah. Semuanya adalah bagian dari buah-buah dakwah yang diberkahi ini. Fahiya asmarat wa antajat walillahil hamd. Dia itu berbuah dan memberikan hasil. Segala puji hanya bagi Allah. Oh, selesai ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.